adalah contoh ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia, yaitu pertama, ketimpangan pendapatan di Jakarta. Meskipun Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia, namun ketimpangan pendapatan di Jakarta juga sangat tinggi. Menurut data BPS, pada tahun 2020, Gini rasio Jakarta mencapai 0,41. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan masyarakat di Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita di Jakarta Selatan mencapai 101,3 juta rupiah, sedangkan di Jakarta Utara hanya 43,7 juta rupiah. Yang kedua yaitu ketimpangan pendapatan di Papua Barat. Menurut data BPS, pada tahun 2020, Papua Barat memiliki Gini rasio tertinggi di Indonesia, yaitu 0,51. Artinya, ketimpangan pendapatan di Papua Barat sangat tinggi. Selain itu, Papua Barat juga memiliki angka kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia, yaitu 27,6%. Data dari Badan Pusat Statistik per Maret tahun 2023 menunjukkan masih ada 25,9 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan. Selain itu, ketimpangan dalam hal pendapatan yang diukur melalui Gini rasio juga makin melebar. Dan berdasarkan data pada World Inequality Report atau WIR tahun 2022, ketimpangan pendapatan di tanah air semakin melebar. Sejak tahun 2000 hingga saat ini, data grafik flat tak banyak menunjukkan perubahan, yang menunjukkan bahwa belum adanya perbaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan yang terjadi di internasional. Yang pertama, ketimpangan kota, yaitu yang terjadi di negara Amerika Serikat. Yang kedua, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang terjadi di Pakistan dan di India. Yang ketiga, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Yang keempat, ketimpangan antar sektor budaya. Dan yang terakhir, ketimpangan antara wilayah dan subwilayah yang terjadi di Palestina. Dari 139 negara yang dikaji oleh Bank Dunia, 10 besar negara dengan tingkat ketimpangan tinggi didominasi oleh negara-negara dari Amerika Selatan dan Afrika. Posisi teratas ditempati oleh Botswana dengan indeks Gini sebesar 0,626, disusul oleh Afrika Selatan dengan indeks Gini 0,623. Data tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan antara si kaya dan si miskin amatlah tinggi di ke-10 negara tersebut. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-62 negara paling timpang di dunia dengan indeks Gini sebesar 0,395. Sebagai catatan, Malaysia dan Thailand justru lebih timpang dibandingkan dengan Indonesia dengan indeks Gini masing-masing sebesar 0,461 dan 0,403. Dengan adanya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah memperlihatkan belum meratanya pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini tentu menjadi salah satu tugas bagi pemerintah untuk mencapai solusi tentang bagaimana menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan tersebut. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing daerah akan menyebabkan kecemburuan sosial antara golongan orang-orang yang memiliki pendapatan rendah dengan golongan orang yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Salah satunya contohnya ketimpangan terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kemiskinan. Upaya penanggulangan ketimpangan pendapatan. Yang pertama, program pemberdayaan ekonomi untuk penduduk miskin ekstrim dan penduduk miskin patut terus dikawal. Ini dilakukan bisa dengan penyelenggaraan program padat karya yang menggunakan dana desa dan anggaran dari APBN dan maupun APBD. Yang kedua, program kredit usaha rakyat atau KUR harus terus dilakukan dengan catatan suku bunga KUR mikro bisa ditekan sehingga tidak menyulitkan rakyat. Setidaknya ini upaya real yang bisa dilakukan untuk mengentas kemiskinan dan mengupayakan Gini rasio dapat ditekan. Yang ketiga, untuk mendorong pemerataan ekonomi, pemerintah akan melakukan 5 kebijakan dorong penurunan ketidakmerataan. 5 kebijakan itu meliputi menurunkan angka stunting, menurunkan kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan, menurunkan ketimpangan kekayaan, dan menguatkan industri berbasis rakyat.